Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zahwa Najibah, akan berkisah dengan buku Rasulullah Teladan Utama di seri 1 yang berjudul Kelahiran Rasulullah SAW. Teman-teman, pasti tahu kan siapa Rasulullah SAW itu? Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi yang bertepatan dengan peristiwa tahun gajah. Tahu nggak kalian, ada peristiwa apa di tahun gajah itu? Pada tahun 570 Masehi, di tahun gajah itu, terdapat seorang pemuka Quraisy yaitu Abrahah yang beragama Nasrani. Dia sangat tidak menyukai Ka'bah. Dia adalah seseorang yang sangat sombong. Dia selalu bergumam, mengapa orang Arab selalu mengunjungi Ka'bah? Apa hebatnya Ka'bah? Gumam Abrahah. Agar orang-orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah, dia membangun gereja megah di Sanaa, ibu kota Yaman. Gereja itu terbuat dari marmer dan kayu yang berlapis emas. Gereja itu pun dinamai Al-Qulais. Kemudian setelah gereja itu selesai dibangun, Abrahah pun menulis surat kepada Najasyi yang berisi, "Wahai Raja, aku telah mendirikan gereja untukmu. Belum pernah ada raja yang membangun gereja seperti ini sebelumnya. Aku tidak akan berhenti bekerja sampai ziarah bangsa Arab beralih ke arahnya." Abrahah pun bersikeras memaksa penduduk Yaman untuk bekerja siang dan malam. Pilar-pilar granit diambil dari bekas istana Ratu Balkis. Salibnya pun dibuat dari emas dan perak. Mimbarnya dihiasi gading yang dari gajah. Semua orang akan senang mendatangi Al-Qulais, pikir Abrahah. Bangunan Ka'bah tidak ada apa-apanya. Ka'bah akan dilupakan dan mereka semua akan masuk agama Nasrani. Kemudian pada suatu hari, masuklah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah. Dia mengobrak-abrik dan mengotori gereja Abrahah. "Siapa yang berani melakukan ini?" Wajah Abrahah merah, kakinya mengentak-entak. "Kalian akan menyesal," desis Abrahah dengan mata yang melotot. "Aku akan menghancurkan Ka'bah." Abrahah pun segera menyiapkan tentara yang berjumlah 60.000 orang. Di bagian depan berbaris 9-13 ekor gajah. Abrahah menunggangi gajah yang paling besar yang bernama Mahmud. Bam, bam, bam. Rombongan tentara itu berjalan menuju Mekah. Suara langkah mereka berdebam membuat semua penduduk negeri yang dilalui menjadi gentar. Kemudian, berhasilkah Abrahah dan tentaranya menghancurkan Ka'bah? Kemudian, pada saat yang bersamaan, tentara bergajah segera bergerak. Pasukan kabilah Arab yang menghadang berhasil dikalahkan. Sampailah pasukan di Mughammas. Lalu Hunatoh pun berkata kepada penduduk Mekah, "Sungguh kami tidak datang untuk memerangimu. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian menghalangi, kita tidak akan perlu berperang. Kalaupun kalian ingin berdamai, datangkan pemimpin kalian kepadaku." Kemudian Abrahah pun mengira Abdul Muthalib akan mengemis-ngemis bahwa jangan menghancurkan Ka'bah. Lalu ternyata tidak. Abdul Muthalib meminta kepada Abrahah untuk mengembalikan 200 ekor untanya. Kemudian Abrahah menjawab, "Untuk apa kau meminta 200 tawanan ekor untamu kepadaku, sedangkan aku
akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian bersama beberapa tokoh Quraisy, Abdul Muthalib pun berdoa sambil memegang rantai pintu Ka'bah. Ya Allah, sesungguhnya seseorang manusia menjaga tempat tinggalnya, maka jagalah rumahmu. Takkan pernah salib menang dengan kekuatan mereka besok atas kekuatanmu. Kemudian pagi menjelang, Abrahah pun menyiapkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Pasukan gajah pun bergerak. Mereka sampai di lembah Muhasir di antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah pun tidak mau bergerak. "Pawo, Pawo!" jerit gajah itu. Perut Mahmud ditusuk dengan tongkat, namun ia tidak mau bergerak. Kepalanya dipukul, tidak juga dia bangkit. Namun tiap kali diarahkan ke Yaman, Mahmud pun semangat untuk berjalan. Kemudian saat itulah langit menjadi gelap gulita. Serombongan burung pun menukik cepat. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh dan 2 di kakinya. Batu itu berukuran sebesar kacang. "Ah, tolong, tolong!" Pasukan berlari kocar-kacir. Setiap yang terkena lemparan batu dari burung-burung yang membawa batu itu, mereka akan mati. Tubuh mereka koyak berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Abrahah pun berusaha kabur, namun tidak ada yang luput dari lemparan burung. Dia terus berjalan dengan tubuh yang koyak. Kemudian sebelum sampai di Sana'a, dia tewas. Kemudian pada tahun itu lahirlah seseorang bayi yang mulia yang diberi nama Muhammad. Seorang laki-laki tengah berdiri di menara. Sesekali wajahnya menatap langit sambil terus berteriak nyaring. "Hai orang-orang Yahudi, celaka engkau!" jerit orang-orang. "Ada apa? Apakah ada musuh yang akan menyerang kita?" teriak yang lain. Bukan itu," jawabnya sambil mengusap peluh. "Lalu apa? Mengganggu tidur kami saja," gerutu penduduk. "Bintang Ahmad telah terbit, dia telah lahir." Suara lelaki itu bergetar. Ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Tahukah kalian siapa itu? Semua orang berpandangan takut sekaligus penasaran. Di tempat lain, kejadian aneh pun terjadi. Patung berhala di seluruh jazirah Arab pun roboh. Di Persia, api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam. Padahal api itu dijaga siang malam. Kemudian pada saat yang bersamaan, di kota Mekah yang damai, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas cahaya yang keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil, Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dialah Muhammad, pembawa kebenaran, yang selama ini kita kenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dengan tergopoh-gopoh, seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muthalib. "Telah lahir bayi laki-laki untukmu," ujar perempuan itu sambil tersenyum. Abdul Muthalib langsung berdiri. Dia bergegas pergi ke rumah putranya. Seorang budak perempuan bernama Suwaibah juga berlari ke rumah tuannya. Tuan. "Ada apa, Suwaibah? Mengapa berteriak memanggilku?"
seru Abu Lahab. "Kabar gembira, Tuan," suruh Suwaibah. "Kabar gembira." "Ada apa? Cepat katakan." Abu Lahab tidak sabar. "Putra saudara Anda telah lahir laki-laki, sehat dan tampan. Putra Tuan Abdullah telah lahir." Mata Abu Lahab pun berbinar. Tanpa sadar, dia melompat-lompat senang seperti anak kecil. Syukurlah Abdullah memiliki putra. Abu Lahab segera berlari mau mengabarkan hal itu kepada yang lain. Kegembiraan meliputi kedamaian keluarga besar Abdul Muthalib. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah. Seorang laki-laki sehat dan tampan telah lahir. Kelak, dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga, tetapi juga kepada seluruh dunia. Siapakah nama bayi lahir tersebut? Bagaimanakah kisah hidup selanjutnya? Sekian kisah kelahiran Nabi Muhammad di tengah tahun gajah. Sekian, saya Zahwa Najibah. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.